Seorang ustadz muda hampir saja jadi bulan-bulanan warga sekitar pondok. Dia dituduh sudah berbuat yang tidak senonoh pada salah seorang santri putrinya di suatu malam di ruang guru. Bagaimanakah kisah lengkapnya? Inilah kisah haru Ustadz Fakih. Ustadz Fakih adalah seorang pemuda tampan berusia 25 tahun. Pengajar tetap sekaligus pengurus muda di pesantren Nurul Falah. Sebuah pesantren besar yang telah berdiri lebih dari 3 dekade di kaki Gunung Salak. Dengan janggut rapi, suara lembut, dan akhlak yang santun, ia menjadi panutan santri-santri, terutama para santriwati yang seringkali diam-diam mengagumi keteduhan sikapnya. Kehidupan Fakih begitu sederhana. Ia tinggal di bilik kecil di ujung area pondok, tidak jauh dari dapur umum dan musala santri. Hari-harinya dipenuhi dengan mengajar kitab kuning, membimbing hafalan Al-Quran, serta menyelesaikan urusan administrasi pondok. Dalam kesibukannya, ia tetap menjaga waktu tahajud dan puasa Senin Kamis, membuat para pengurus senior sangat menghargai dedikasinya. Namun, di balik popularitas dan ketulusannya, ternyata ada hati yang iri. Ustadz Hamam, salah satu pengurus lama yang merasa posisinya tersaingi, mulai merasa terusik. Terlebih sejak Kiai Hussein, pimpinan pondok, kerap memberi kepercayaan lebih pada Fakih, bahkan menyebutnya sebagai calon penerus. Hamam tidak sendiri. Ia memiliki 2 orang santri senior loyalisnya, Jamal dan Harun. Diam-diam, mereka mulai menyusun rencana licik untuk menjatuhkan Fakih. Mereka tahu, cara terbaik untuk menghancurkan nama baik seorang ustadz adalah dengan satu kata yang keji: fitnah. Fitnah itu dimulai secara halus. Mereka menyebarkan bisikan samar, bahwa Fakih sering terlalu lama memberi bimbingan kepada santriwati tertentu, bahkan terkadang sampai larut malam. Mereka menyebarkan kabar bohong, bahwa Fakih terlihat masuk ke area asrama putri dengan alasan membimbing privat, padahal semua itu adalah manipulasi jam dan situasi. Awalnya hanya dianggap angin lalu. Namun, ketika Harun berhasil menyelipkan kamera kecil di salah satu sudut koridor asrama putri, dan merekam potongan gambar Fakih sedang berbincang serius dengan seorang santriwati bernama Nisa, fitnah itu mulai menemukan bentuknya. Padahal kenyataannya, Nisa adalah salah satu santri putri yang paling berprestasi di pesantren Nurul Falah. Ia berasal dari Jakarta, dikenal cerdas, lembut, dan memiliki paras yang sangat cantik. Banyak santri dan bahkan pengurus pondok yang diam-diam menaruh rasa kagum padanya. Namun di balik semua kelebihan itu, Nisa tengah mengalami tekanan batin berat. Orang tuanya di Jakarta berniat menikahkannya secara paksa dengan anak kolega mereka, padahal ia belum siap, baik secara mental maupun spiritual. Fakih, yang saat itu mengetahui keresahan Nisa, memutuskan untuk mendampinginya. Ia berbincang dengan Nisa di area koridor asrama putri, masih dalam batas waktu yang diizinkan, dan posisi terbuka. Ia berusaha menenangkan hati Nisa agar tidak bertindak nekat, bahkan mengarahkan agar ia menulis surat kepada orang tuanya dengan bimbingan dirinya dan ustadzah pembina. Namun sayangnya, momen itulah yang direkam diam-diam oleh Harun dengan kamera kecil di sudut koridor. Cuplikan itu lalu dipotong secara manipulatif, seolah Fakih berbicara dengan cara yang mencurigakan dan dalam waktu yang tidak wajar. Video itu lalu disebarkan dalam versi manipulasi, tanpa suara dan diberi narasi yang menyudutkan. Maka lengkaplah bahan bakar fitnah untuk membakar nama baik Ustadz Fakih. Keesokan harinya, kabar itu meledak di seluruh penjuru pesantren. Potongan video yang telah dimanipulasi tersebar dengan cepat, tidak hanya di kalangan santri, tetapi juga sampai ke para wali santri dan pengurus yayasan. Sebagian besar langsung percaya.
Mereka terkejut dan marah, merasa dikhianati oleh sosok yang selama ini menjadi teladan. Ustadz Fakih datang ke pesantren seperti biasa, namun kali ini semua mata menatapnya dengan curiga. Beberapa santri yang biasanya menyapanya hangat, kini hanya menunduk atau menjauh. Ia mulai menyadari ada yang tidak beres. Sementara itu, Kiai Syamsuri, pimpinan pesantren yang sudah dianggapnya seperti ayah sendiri, memanggilnya ke ruang utama. Wajah sang kiai tegang. Di meja kayunya, sudah tergeletak ponsel dengan video yang tengah diputar. Fakih, ucap Kiai Syamsuri pelan namun tegas. Apa ini? Fakih menatap layar itu. Hatinya tercekat. Ia sadar betul bahwa video itu hanya cuplikan, dipelintir tanpa konteks. Kiai, jawabnya tenang, meski dadanya bergemuruh. Itu tidak seperti yang terlihat. Saya hanya membimbing Nisa. Ia tengah mengalami tekanan dari keluarganya untuk menikah. Namun Kiai Syamsuri sudah terpengaruh ombak fitnah yang terlalu deras. Bimbingan apa yang perlu dilakukan di asrama putri? Kau tahu batasan, Fakih. Kau tahu tanggung jawabmu. Ini mencoreng nama baik pesantren. Fakih berusaha menjelaskan lebih banyak, meminta untuk diadakan tabayun, dan memperlihatkan rekaman lengkap dari CCTV pesantren. Namun suara-suara dari luar ruang Kiai sudah mulai menggema. Beberapa pengurus yayasan dan wali santri berkumpul, menuntut agar Ustadz Fakih dipecat dan diproses hukum. Sahabatnya, Ustadz Arif, mencoba membela, namun suara Arif tenggelam oleh kemarahan kolektif. Fitnah telah membutakan mereka. Apalagi, tekanan dari media sosial dan pesan berantai dari grup-grup wali santri, membuat posisi pondok terpojok. Tanpa diduga ternyata berita ini pun sudah sampai di telinga warga sekitar pondok, sehingga mereka terbakar api fitnah dan membabi buta berbondong-bondong menuju pondok untuk menghakimi Ustadz Fakih. Alhasil sekelompok warga menerobos masuk pondok dan mencekal Ustadz Fakih dan dibawa keluar untuk dihakimi massa. Namun hal ini dicegah oleh para asatids dan juga santri. Pak Kai berkata, tenang saudara-saudara. Tolong jangan lakukan kekerasan. Serahkan masalah ini pada kami pemimpin pondok. Percayalah kami akan sagar menindak tegas atas kejadian ini. Lulu kemudian warga pun setuju, dan segera meninggalkan pondok dengan suara gaduh. Akhirnya diadakanlah rapat mendadak dan singkat. Dalam rapat kilat malam itu, diputuskan bahwa Ustadz Fakih diberhentikan dari semua jabatannya, dikeluarkan dari lingkungan pondok, dan akan diproses hukum jika bukti pelanggaran terbukti kuat. Fakih berjalan keluar malam itu, hanya membawa satu tas kecil berisi kitab dan pakaian. Di gerbang, ia menatap bangunan pondok yang dulu dibangunnya bersama para santri dengan air mata menetes diam-diam. Ia tidak menyesali pengabdiannya, tetapi hatinya hancur karena fitnah yang datang dari orang-orang yang selama ini ia lindungi dan cintai. Di tengah kesunyian malam, hanya satu kalimat yang ia bisikkan lirih, "Ya Allah, Engkau Maha Tahu segalanya." Di kejauhan, Ustadz Arif berdiri menatap kepergian sahabatnya dengan mata yang memerah. Ia tahu, ini belum selesai. Dan mereka tidak akan tinggal diam. Di rumah kontrakan kecil yang baru ia sewa di pinggiran kota, Ustadz Fakih mulai menjalani hari-harinya dengan sunyi. Ia tidak lagi berdiri di depan para santri, tidak lagi mengumandangkan adzan di masjid pondok, dan tidak lagi menyampaikan ilmu setiap pagi. Namun satu yang tak pernah hilang darinya, ia tetap mendirikan sholat malam, tetap berdoa panjang dengan linangan air mata, memohon keadilan dari Allah yang Maha Melihat. Sementara itu, Ustadz Arif diam-diam mulai menyelidiki.
Hatinya menolak mempercayai tuduhan itu. Ia mengenal betul sahabatnya. Fakih bukan pria sembarangan, apalagi terhadap wanita. Ia tahu pasti, ini bukan sekadar kesalahpahaman biasa. Arif menyusun rencana, menghubungi beberapa santri yang dulu dekat dengan Ustadz Fakih, termasuk 2 santri senior, Hilmi dan Wahyu. Mereka bertiga mulai mencari rekaman CCTV di malam kejadian. Namun sayangnya, rekaman dari kamera utama di koridor asrama putri tiba-tiba hilang. Hard disk server tempat rekaman disimpan katanya rusak. Hanya beberapa menit penting yang tersisa. Keanehan ini membuat kecurigaan Arif semakin kuat. Ia lalu menemui Nisa, santri yang menjadi pusat fitnah ini. Nisa kini sudah tidak lagi berada di pondok, dikirim pulang ke Jakarta oleh orang tuanya karena alasan terlalu mencolok dari santri lain. Nisa adalah santri yang dikenal sangat cerdas, lembut, dan memiliki paras yang sangat cantik. Banyak yang menyebutnya sebagai santri putri tercantik di pondok. Ia juga rajin, hafal banyak surat Al-Quran, dan sangat disukai oleh para guru. Namun, justru karena itulah, ia memiliki banyak yang iri. Setelah melalui berbagai upaya, akhirnya Ustadz Arif berhasil menghubungi Nisa lewat nomor lama yang masih aktif. Mereka bertemu secara diam-diam di sebuah masjid kecil di Jakarta Selatan. Nisa datang dengan wajah pucat, matanya sembab seperti habis menangis. Ia membawa sebuah flash disk kecil, dan menyerahkannya kepada Arif tanpa banyak bicara. Saya minta maaf. Ustadz Fakih tidak bersalah. Semua itu jebakan. Arif tercekat. Jebakan. Nisa mengangguk pelan. Dengan suara gemetar, ia menceritakan semuanya. Bahwa ada sekelompok pengurus muda pondok yang merasa iri dan dendam terhadap Ustadz Fakih. Mereka tidak senang karena Fakih terlalu cepat naik daun, terlalu dicintai oleh para santri dan bahkan oleh kiai. Orang yang paling berperan adalah Ustadz Malik, seorang guru muda yang dulu pernah ditegur keras oleh Fakih karena ketahuan menyalahgunakan dana santri. Rupanya dendam itu dipendam dalam-dalam. Mereka memanfaatkan ketidaktahuan Nisa, merekayasa kejadian ketika Nisa datang meminta nasihat di malam hari, lalu memotong cuplikan video, dan menyebarkannya di saat yang paling menghancurkan. Flash disk itu berisi rekaman lengkap dari kamera cadangan, yang rupanya masih menyala di pojok lain asrama. Rekaman utuh, tidak terpotong, menunjukkan bahwa malam itu tidak terjadi hal yang tidak pantas. Ustadz Fakih hanya memberi nasihat dalam posisi duduk berjarak, lalu pergi dengan tertib. Arif menggenggam flash disk itu dengan mata berkaca-kaca. Ini adalah kunci untuk mengembalikan nama sahabatnya. Tapi ia tahu, perjalanan untuk membersihkan fitnah belum selesai. Musuh mereka kuat. Tapi kebenaran pasti akan menang. Hari-hari Ustadz Fakih terasa makin sempit dan gelap. Setelah dikeluarkan dari pondok, ia tidak hanya kehilangan tempat tinggal dan pekerjaan, tapi juga kehilangan kepercayaan dari sebagian besar orang. Tak ada lagi yang memanggilnya untuk mengisi kajian. Undangan ceramah yang dulu datang bertubi-tubi kini lenyap seolah ditelan bumi. Untuk menyambung hidup, ia mulai menjual barang-barang pribadinya. Sepeda motor kesayangan, beberapa buku koleksi pribadinya, bahkan jam tangan hadiah dari almarhum ayahnya, semua dijual demi bertahan hidup. Ia mencoba menawarkan jasa les privat mengaji dan pelajaran agama dari rumah ke rumah, namun banyak yang menolak dengan alasan yang menyakitkan. Maaf, kami tidak ingin guru anak-anak kami orang yang sedang tersandung kasus tak senonoh, kata salah satu calon wali murid,
membuat Fakih hanya bisa tersenyum getir dan menunduk. Dalam keterpurukannya, Ustadz Fakih tetap menahan diri untuk tidak membalas dengan keluh kesah. Ia hanya menenangkan hatinya dengan doa-doa panjang di tengah malam. Tangannya menengadah di atas sajadah, memohon pada Allah dengan penuh harap agar kebenaran segera datang, agar kehormatannya sebagai pendidik tak selamanya terkubur dalam fitnah. Di sebuah musola kecil, Ustadz Fakih duduk menunduk di atas sajadahnya. Suaranya lirih memanjatkan doa. Air matanya jatuh membasahi sajadah lusuh yang tak pernah diganti. Ia tak tahu bahwa di saat yang sama sahabatnya Ustadz Arif sedang membawa secercah harapan untuknya. Arif kembali ke kota dan langsung menemui pengacara muda yang ia kenal dari komunitas dakwah kampus, Azam. Setelah menyaksikan isi flash disk, Azam hanya bisa menggeleng tak percaya. Bukti ini sangat kuat, namun tidak bisa langsung menggugurkan tuduhan. Mereka harus menyusun langkah hukum yang rapi dan sabar. Sementara itu, kabar tentang Ustadz Fakih makin memburuk. Di media sosial, fitnah telah menyebar. Akun-akun anonim menyebarkan potongan video pendek yang menampilkan Fakih dan Nisa dalam satu ruangan dengan narasi buruk. Judul-judul yang mengandung kata-kata keji semakin memperkeruh suasana. Bahkan sebagian santri lama yang dulu memuji Fakih, kini mulai ragu. Hanya beberapa saja yang masih percaya, termasuk para santri yatim yang pernah ia bantu dan rawat dengan penuh cinta. Mereka tetap menganggap Fakih sebagai guru sejati yang tidak mungkin melakukan perbuatan kotor. Di sisi lain, Kiai Hashim, pimpinan pondok yang dulu sangat membanggakan Fakih, kini mulai goyah. Ia berada dalam tekanan berat dari yayasan, dan para donatur yang meminta agar kasus ini segera dituntaskan demi menjaga nama baik pondok. Sampai akhirnya, Ustadz Arif memutuskan untuk menemui langsung Kiai Hashim. Ia membawa serta azam dan rekaman dari flash disk. Pertemuan itu berlangsung di ruang tamu Kiai, dengan suasana tegang dan berat. "Maaf Kiai, saya tahu ini sulit. Tapi tolong lihat dulu ini," ujar Arif sambil menyerahkan laptop. Kiai Hashim menyipitkan mata, menatap layar dengan serius. Perlahan, ekspresinya berubah. Di video itu terlihat jelas bahwa Fakih duduk jauh dari Nisa, tidak menyentuh apapun, bahkan menundukkan pandangan hampir sepanjang percakapan. Tidak ada tanda-tanda perbuatan cabul. Tidak ada niat buruk. Yang ada hanya nasihat penuh kelembutan. Bahkan di akhir video, terdengar jelas Fakih berkata, "Jangan datang malam-malam begini, ini bisa menimbulkan fitnah." Kiai Hashim mendesah berat. Wajahnya tampak menyesal. Kenapa video ini tidak muncul dari awal? Gumamnya. Karena ada yang menyembunyikannya, Kiai. Kami mencurigai Ustadz Malik dan beberapa orang lain. Mereka memotong video menyebarkannya, dan sengaja merusak citra Ustadz Fakih. Jelas Azam dengan tegas. Tak ingin hanya berpaku pada bukti video, Kiai Hashim mengambil ponselnya. Ia membuka kontak dan menelepon salah satu nama yang muncul, Nisa. Beberapa detik kemudian, sambungan video call tersambung. Wajah Nisa muncul di layar. Wajahnya terlihat tenang namun canggung. "Nisa," suara Kiai Hashim terdengar pelan. "Ana ingin engkau bicara jujur. Apa yang sebenarnya terjadi malam itu di ruang guru bersama Ustadz Fakih?" Nisa terdiam sejenak. Lalu ia menarik napas dalam-dalam, dan menjawab dengan suara jelas. "Tidak terjadi apa-apa, Kiai. Ana datang karena ingin meminta nasihat. Ustadz Fakih tidak pernah menyentuh Ana. Bahkan beliau menegur Ana agar jangan datang malam-malam,
karena bisa menimbulkan fitnah. Ana sangat menyesal karena semua ini jadi begini. Air mata mulai menetes di pipi Nisa. Kiai Hashim mengangguk pelan. Ia memejamkan mata, seolah menahan perasaan bersalah yang dalam. Setelah pertemuan itu, Kiai Hashim memanggil Ustadz Malik dan melakukan konfrontasi langsung. Di hadapan beberapa saksi, termasuk Dewan Guru dan tokoh yayasan, Ustadz Malik akhirnya tak bisa lagi mengelak. Bukti terlalu kuat. Ia akhirnya mengaku bahwa semua itu adalah bagian dari rencana menjatuhkan Faqih karena rasa iri dan dengki. Tangis dan amarah bercampur di ruangan itu. Beberapa guru tertunduk malu. Beberapa lain tampak geram. Kiai Hashim terdiam cukup lama, sebelum akhirnya menatap Arif dan Azam. Kita harus membersihkan nama Faqih. Segera. Ini tanggung jawab kita. Sementara itu, Ustadz Faqih belum tahu apa-apa. Ia masih mengira dunia menolaknya. Ia masih mengira, tak seorang pun percaya padanya. Tapi Allah sedang bekerja. Langit telah bergerak. Dan pintu kebenaran mulai terbuka. Sementara itu Ustadz Faqih dalam keterpurukannya yang terasa semakin berat. Hidupnya kini hanya bergantung pada belas kasihan warga sekitar. Ia tinggal di sebuah kontrakan kecil yang dibiayai patungan oleh beberapa jamaah yang masih simpati. Untuk menyambung hidup, ia menawarkan jasa membersihkan musola sekitar, dan sesekali mengumandangkan adzan, atau menggantikan imam yang berhalangan hadir. Tak ada penghasilan tetap. Tak ada tempat mengajar. Hanya beberapa orang yang memberinya sekadar upah atau makanan, sebagai ungkapan terima kasih atas bantuannya menjaga kebersihan dan ketertiban musola. Tubuhnya semakin kurus. Wajahnya yang dulu cerah kini tampak tirus dan lelah. Namun senyumnya tidak pernah hilang. Di balik tubuh yang lusuh dan mata yang sembab karena sering menangis di sepertiga malam, ada cahaya sabar yang tetap menyala. Setiap hari ia berkeliling menawarkan jasa les privat mengaji dan pelajaran agama ke rumah-rumah, namun tak satu pun yang berhasil. Banyak yang ragu padanya, masih termakan isu lama. Ia tak menjelaskan, tak membela diri. Ia hanya menjawab dengan lirih, "Semoga Allah memberkahi." Lalu pergi dengan langkah perlahan, membawa kitab usang di tangan. Pada suatu malam, setelah selesai membersihkan toilet musola, ia duduk sendiri di atas sajadah. Udara dingin menusuk kulit, namun ia tetap duduk dengan tenang. Dengan suara lirih yang hampir tak terdengar, ia berdoa, "Allah, jika ini jalan MU untuk membersihkan dosa-dosaku, ana ridho. Tapi jika Engkau izinkan, tolong bukakan jalan agar nama baik ini tidak menjadi fitnah di antara kaum muslimin." Tiba-tiba pintu mushola diketuk. Seorang pemuda berpakaian rapi masuk dengan sopan, memperkenalkan diri sebagai Azam. "Ustadz Faqih?" tanyanya lembut. Faqih mengangguk pelan, tak mengenal wajahnya. "Saya pengacara. Ustadz Arif yang menghubungi saya. Ada banyak yang ingin saya sampaikan, tapi izinkan saya mengajak Ustadz ke tempat yang lebih layak." Faqih bingung. Namun melihat wajah Azam yang tulus dan bersahabat, ia mengiyakan. Dalam perjalanan, Azam menceritakan bahwa kebenaran mulai terungkap. Ia menyampaikan bahwa Kiai Hashim sudah mengetahui kejadian yang sebenarnya, dan bahwa Nisa telah memberikan klarifikasi secara langsung. Azam bahkan menunjukkan rekaman video call Kiai Hashim dengan Nisa yang dilakukan beberapa hari lalu. Dalam video itu, wajah Nisa yang bersih terlihat jelas di layar. Dengan nada tenang,
Ia mengatakan, "Pak Kiai, saya mohon maaf karena tidak segera menjelaskan. Tapi saya pastikan, Ustadz Fakih tidak pernah melakukan apapun yang melanggar adab kepada saya. Semua itu hanya salah paham yang dibesar-besarkan oleh orang-orang yang punya niat buruk." Fakih hanya bisa terdiam. Matanya berkaca-kaca. Ia seperti tidak percaya. Setelah sekian lama terpuruk, nama baiknya mulai mendapat titik terang. Setibanya di rumah Kiai Hashim, suasana sangat hening. Beberapa pengurus pondok sudah berkumpul. Ketika Fakih melangkah masuk, semua mata tertuju padanya. Beberapa menunduk, malu. Beberapa lain mencoba tersenyum. Kiai Hashim berdiri dan menyambutnya langsung. Wajah beliau terlihat lebih tua dari terakhir kali Fakih melihatnya. "Fakih," ucapnya pelan. "Maafkan Ana. Ana hilaf. Ana terlalu cepat menilai, terlalu mudah terhasut." Fakih menunduk. Matanya memerah. Ia tidak menyela. "Kami sudah tahu segalanya. Dan kami siap mengumumkan secara terbuka bahwa engkau tidak bersalah. Lebih dari itu, Ana ingin engkau kembali. Menjadi pengajar, menjadi pengurus pondok seperti sebelumnya, atau bahkan lebih." Semua yang hadir terdiam. Ustadz Fakih menarik napas panjang, menatap wajah Kiai Hashim, lalu menjawab lirih namun mantap. "Jika itu memang kehendak Allah, Ana akan kembali. Tapi bukan untuk dibesarkan atau dimuliakan. Ana hanya ingin mendidik dan memperbaiki yang bisa diperbaiki." Kiai Hashim mengangguk pelan. Mereka pun saling berpelukan. Beberapa hadirin menitikkan air mata. Di ruang yang sama, Ustadz Malik duduk terpaku, tak mampu mengangkat wajah. Ia telah dipecat dari jabatannya, dan akan diproses sesuai hukum pondok, serta hukum negara, karena telah menyebarkan fitnah dan manipulasi bukti. Hari itu juga, pondok pesantren mengumumkan secara terbuka, bahwa tuduhan terhadap Ustadz Fakih tidak benar. Sebuah video klarifikasi dari Kiai Hashim, dan pernyataan tertulis dari Nisa dipublikasikan di laman resmi pondok dan media sosial. Banyak yang terkejut, banyak pula yang bersyukur. Nama Ustadz Fakih mulai dibicarakan lagi, namun kali ini bukan dalam caci maki, melainkan pujian dan simpati. Di tengah euforia rehabilitasi nama baiknya, Ustadz Fakih justru lebih banyak mengasingkan diri. Ia menyepi di sudut pondok, lebih sering berdoa dan berzikir. Ia tahu ini belum akhir. Masih ada luka yang harus disembuhkan, kepercayaan yang harus dipulihkan, dan jiwa yang harus dijaga dari kesombongan. Namun satu hal yang pasti, Allah telah membukakan jalan untuknya. Jalan yang semula penuh onak fitnah, kini perlahan berubah menjadi jalan perjuangan yang lebih bermakna. Beberapa minggu setelah klarifikasi dan rehabilitasi namanya, Ustadz Fakih perlahan mulai kembali mengajar di pondok. Namun ia memilih tidak langsung menerima posisi sebagai pengurus utama seperti sebelumnya. Baginya, jalan dakwah bukan soal kedudukan, melainkan pengabdian. Ia meminta waktu untuk mengajar di kelas-kelas dasar terlebih dahulu, mendampingi para santri baru yang baru mengenal huruf hijayah dan dasar-dasar fikih. Hari-hari kembali sibuk, tapi bukan sibuk dengan gelar dan sorotan, melainkan dengan kesederhanaan. Ia sering terlihat duduk bersila di bawah pohon mangga di halaman belakang pondok, mengajarkan huruf satu persatu dengan lembut. Namun bayang-bayang masa lalu belum sepenuhnya sirna. Masih ada segelintir orang yang menatapnya sinis, berbicara di belakang, atau hanya diam ketika berpapasan dengannya. Fakih paham, luka kepercayaan memang tidak sembuh dalam semalam.
Di tengah aktivitasnya, suatu sore Kiai Hashim memanggil Fakih ke ruangannya. Di sana sudah duduk beberapa orang dari lembaga luar pondok. Mereka memperkenalkan diri sebagai tim dari Yayasan Pendidikan Islam Nasional. Mereka menyampaikan bahwa laporan dari pondok mengenai perjuangan Fakih telah sampai ke mereka, dan pihak yayasan merasa perlu memberikan ruang lebih bagi sosok seperti Fakih. Kami ingin menawarkan Ustadz Fakih sebuah posisi pengembangan dakwah di daerah terpencil. Gaji cukup besar, tempatnya megah namun kurang berkembang pesat, dan kami yakin Ustadz mampu menumbuhkan cahaya di sana dan mampu memajukan pondok tersebut, ujar salah satu dari mereka. Fakih terdiam sesaat. Pandangannya menerawang jauh. Allah, apa ini isyarat MU? Batinnya. Beberapa hari kemudian, ia pun menerima tawaran itu. Ia pamit pada para santri, pada Kiai Hashim, dan pada sahabat-sahabat lamanya. Perpisahan itu berlangsung sederhana tapi penuh air mata. Santri-santri kecil memeluknya erat, beberapa bahkan tak mau melepas. Kiai Hashim menyalaminya dengan mata yang berkaca-kaca. Engkau bukan hanya ustadz. Engkau adalah pelajaran bagi kami, bahwa sabar dan doa bukan hanya teori, tapi jalan hidup, ucap beliau. Fakih hanya membalas dengan senyum. Waktu terus berlalu. Setelah menerima tawaran dari Yayasan Pendidikan Islam Nasional, Ustadz Fakih memulai tugas barunya dengan penuh semangat. Wilayah yang ia datangi cukup terpencil, namun ia tak gentar. Dengan kecerdasan, kesabaran, dan ketulusan yang telah menemaninya selama ini, perlahan ia membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pendidikan Islam yang murni dan bersih dari fitnah serta kepentingan pribadi. Keberhasilan demi keberhasilan dicapai. Kurikulum yang ia kembangkan menjadi rujukan nasional. Sistem pembinaan akhlak dan kecintaan terhadap ilmu yang ia tanamkan pada para santri membuat lembaga tempatnya mengabdi menjadi pondok rujukan tingkat nasional. Namanya semakin dikenal. Media-media pendidikan Islam mulai mengangkat kiprahnya. Hingga pada usia yang masih muda, Ustadz Fakih diangkat menjadi kepala sekolah sekaligus pengasuh pondok pesantren besar dengan ribuan santri di seluruh Indonesia. Ia menjadi kepala sekolah termuda yang memimpin dengan teladan, bukan hanya teori. Di puncak kejayaannya itu, suatu hari sebuah pesan masuk ke ponselnya. Dari Nisa. Assalamualaikum, Ustadz. Mohon maaf jika mengganggu. Saya ingin memberi kabar. Saya sudah resmi bercerai. Rumah tangga saya yang dulu dipaksakan akhirnya berakhir. Saya hanya ingin Ustadz tahu, bahwa saya tidak pernah lupa pada Ustadz. Doa-doa Ustadz selalu saya ingat. Maaf jika pesan ini tidak layak. Fakih membaca pesan itu dalam diam. Matanya memanas. Ingatannya kembali ke masa-masa pahit itu. Ketika dirinya difitnah, dijatuhkan, dan ditinggalkan. Tapi satu hal yang ia tahu, Nisa tidak pernah mengkhianatinya. Ia hanya terjebak dalam takdir yang harus ia jalani. Beberapa waktu kemudian, Ustadz Fakih menemui Nisa. Dalam pertemuan yang penuh keheningan dan haru, akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Bukan karena ingin membalas masa lalu, tetapi karena cinta dan doa yang tak pernah padam. Bersama Nisa, Ustadz Fakih membangun sebuah pondok pesantren baru. Letaknya di dataran tinggi, di atas tanah wakaf dari orang-orang yang dulu pernah meragukannya, namun kini sangat percaya padanya. Di sana mereka mendidik anak-anak dari berbagai pelosok negeri. Mereka tumbuh bersama, mengajarkan cinta, ilmu dan keikhlasan, sampai rambut mereka memutih dan tubuh mereka membungkuk dimakan usia. Namun senyum keduanya tetap sama.
Senyum yang dulu lahir dari sabar, dan kini mekar dalam berkah. Demikian kisah ketabahan hati Ustadz Fakih. Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar." Quran Surah Al-Baqarah ayat 153. Cerita ini adalah karya fiktif yang dibuat menyerupai kisah nyata untuk diambil hikmahnya. Terima kasih telah mengikuti kisah ini sampai akhir. Jika kamu menyukai ceritanya, jangan lupa untuk tinggalkan komentar, klik like dan subscribe agar kami bisa terus menghadirkan kisah penuh makna lainnya. Barakallahu fikum.